dan teknologi. Di dalam isu-isu sosial yang lebih krusial tentang bagaimana misalnya meningkatkan berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik, budaya dan seterusnya. Artinya adrenalin kita ini seringkali justru kita kembali kepada isu corona misalnya. Isu corona ini kan permainannya orang pinter-pinter. Yang dalam hal ini pinter di dalam sains. Yang sebenarnya kita ini sudah punya referensi tentang bahaya virus itu yang namanya partikel misqala dzarrah itu. Kita juga punya referensi misalkan seorang Namrud yang gagah perkasa pun bisa dibuat tidak berdaya oleh seekor makhluk kecil yang namanya nyamuk. Masuklah ke dalam telinga Namrud itu nyamuk. Menggerogoti otaknya. Yang mungkin barangkali sekarang leukemia itu atau kanker otak atau apalah namanya. Sampai berhari-hari baru kemudian Namrud meninggal. Tewas. Disitulah kemudian ditantang oleh Allah. Jangan meremehkan walaupun hanya seekor nyamuk. Dengan ayat innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kita lebih tertarik untuk bicara tentang persoalan wudu. Apakah batal atau tidak kalau bersalaman dengan istrinya. Tapi kita tidak pernah tertarik untuk bicara tentang teknologi wudu. Teknologi wudu itu melibatkan teknologi sanitasi dan mesin-mesin yang bisa mengolah air. Contoh sederhana, kalau kita punya sumur, airnya kan dibawa, untuk dinaikkan kan perlu mesin. Teknologi namanya mesin penyedot air. Mana ada mesin penyedot air merek Abdullah? Tidak ada yang namanya mesin penyedot air itu namanya Sanyo, Shimizu. Padahal yang butuh air untuk beribadah, ya, itu adalah umat Islam. Agama yang begitu konsen terhadap kebersihan hingga kemudian dia harus menggunakan air sebanyak-banyaknya, itu adalah umat Islam dengan namanya wudu. Belum lagi kalau kita hadas besar. Kita pandai sekali bicara tentang air tohir mutohir, air tohir ghairu mutohir, air mustakmal misalnya dalam hal fikih, kita lancar sekali. Tapi bicara tentang teknologi air yang sekarang ini sudah muncul, air comberan itu diolah lagi menjadi bersih kembali. Teknologi air coba sekarang. Kita sudah diingatkan oleh Allah wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Segala yang hidup itu berasal dari air. Tapi penguasaan kita terhadap air beserta ilmu secara saintifiknya maupun teknologi secara industrinya kita lemah. Kita ini paling punya teknologi namanya teknologi pengeboran air. Nah, ini Pak ya. Coba lihat itu. Grupnya pengusaha-pengusaha seperti Danone yang punya Aqua itu. Sekarang Minerale atau apalah. Mana yang merek-merek kita? Kita ini paling pemain figuran. Maka seharusnya isu-isu tentang misalnya, oh itu bid'ah, oh itu masuk wilayah-wilayah yang sudah selesai gitu loh. Contoh begini. Sesuatu yang disebut ibadah tidak akan berubah kok umat Islam itu. Pasti dia sepakat. Lek jenenge zuhur ya petang rakaat, asar ya petang rakaat, maghrib 3 rakaat. Bahwa kemudian sebelum sholat ada pujian, ya sudah itu kan bukan ibadah sholat, tapi itu di luarnya. Malah sekarang yang nggak mau pakai pujian, pujiannya pakai satu, timer lock ya apa ya, pakai jam, ya jam, iqomah kurang 10 menit, klik. Jadi sing didelok iqomah itu jamnya itu. Lah ini kan sama saja sebenarnya. Oh ini bukan sesuatu yang masuk dalam domain sholatnya. Oke, ini kita lihat misalkan azan Jumat.
Azan Jumat itu dari mulai Kanjeng Nabi sampai Abu Bakar dan Umar itu satu kali. Ya, satu kali. Baru kemudian ada improvisasi dari mulai zamannya Utsman bin Affan. Itu 3 kali. Loh kok 3 kali? Iya. Azan sebelum khatib naik ke mimbar itu dilakukan di pasar. Jadi sebelum naik ke mimbar. Kemudian azan inti, yaitu azan ketika khatib di mimbar. Dan ketiga adalah iqamahnya. Maka disebut azan 3 kali. Bukan 2 kali loh ya. Nah ini persoalannya. Lalu oleh para pakar fikih itu disebut ijma' sukuti. Artinya sebuah kesepakatan yang sudah dilegalisir oleh kaum usul fikih untuk dijadikan sebuah sumber hukum. Loh, apa gak nyalai teko Kanjeng Nabi? Sekarang pertanyaannya, apakah kemudian sahabat Utsman yang sebegitu hebatnya, dia menantu Kanjeng Nabi sekaligus tercatat sebagai penghuni surga, kemudian melakukan kesalahan? Tentu tidak. Nah, oke, di sini berhenti kita. Maka di dalam hadis ini kita hanya mengatakan bahwa pesannya apa? Fi amrina. Jadi kita harus melakukan apa yang kita sebut perlindungan cipta. Bahwa yang kemudian dikatakan dari Kanjeng Nabi, ya katakan dari Kanjeng Nabi. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak dari Nabi dikatakan dari Kanjeng Nabi. Itu namanya pelanggaran hak cipta. Lalu kita ditanya, itu setelah sholat kok ada wiridan banter-banter? Ya, itu bukan dari Kanjeng Nabi, tidak masalah. Jangan kemudian kita katakan, hei saudara-saudara, Kanjeng Nabi menyuruh kita untuk duduk sebentar sholat wiridan banter-banter. Nah, itu yang kemudian tidak dibenarkan. Bahwa kemudian kita mengatakan Kanjeng Nabi ki lek bar sholat madhep memburi nang makmume. Lalu kita mewajibkan itu. Lek bar salat kudu mingur nang makmum terus menghadap ke makmum. Nabi itu hanya sesekali. Karena apa? Dulu itu ketika jamaah itu kan Kanjeng Nabi belum melihat apa yang kita sebut dengan jamaahnya itu. Melihat, ngontrol sampai kemudian muncul kasus Sa'ban yang tidak hadir ketika diinspeksi oleh Kanjeng Nabi. Nah, kaitannya ini tentu adalah persoalan teknologi. Bahwa kemudian bahwa dulu Sayyidina Utsman itu adzannya 3 kali, adzan 2 kali, iqamah 1 kali, istilahnya begitu, karena untuk memanggil jamaah untuk segera berangkat ke masjid. Kita tidak akan mengatakan itu sebagai sesuatu yang dari Kanjeng Nabi. Ya kita katakan hak ciptanya adalah Sayyidina Utsman. Sudah selesai di sini. Ini pembicaraan yang sebenarnya sudah selesai. Yang belum selesai apa? Persoalan-persoalan yang sangat dinamis yang berkaitan dengan isu-isu humanity, kemanusiaan. Yang terus-menerus memerlukan pemikiran, baik itu dari segi hukum, teknologi, ekonomi, kesehatan, macam-macam. Oh, kita ini kalau dipakai isu meningitis kalau mau umroh haji itu, kita bicara tentang misalnya, wah itu haram, oh itu halal. Karena apa kok haram? Karena dari babi misalnya. Kita nggak usah bertikai tentang halal dan haramnya, tapi kita sekaligus mencari alternatif vaksin yang bisa kita jamin halalnya. Nah disitulah kemudian para santri ya, untuk bicara tentang ilmu-ilmu tentang virus. Hingga kemudian bisa bikin vaksinnya. Oh kita ini alkes, alat kesehatan dan teknologinya itu 90% masih impor. Loh coba. Kita ini sering bicara sesuatu yang gak perlu. Maka hari ini yang kita bicarakan apa? Persoalan-persoalan keumatan. Kita bisa kok. Insya Allah bisa membuat vaksinnya virus corona itu bisa. Coba lihat bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam
dieksekusi oleh Namrud, dibakar ketika itu. Di situ Nabi Ibrahim tidak minta sesuatu apapun, diam dia. Misalnya penangguhan hukuman, itu enggak. Hingga para malaikat konon bingung, loh ini Ibrahim kok nggak minta apa-apa. Sampai kemudian ditanya oleh Jibril, kenapa kamu nggak minta? Misalkan minta apa gitu loh, digagalkan hukuman ini. Apa? Jawabnya Ibrahim, saya serahkan yang terbaik kepada Allah. Saya serahkan keinginan saya kepada takdirnya Allah. Maka apa yang kemudian terjadi? Yang kemudian terjadi adalah hukumnya api itu yang dirubah oleh Allah. Kalau eksekusinya terus jalan, bahwa Ibrahim dibakar, tetapi kemudian Allah mengubah hukum. Apa yang diubah? Ya narukuni barda wa salama. Api yang punya sifat panas itu oleh Allah diganti bardan wa salaman. Sejuk, dingin, dan menyelamatkan. Itu kalau kita lihat misalnya dikaitkan dengan teknologi. Coba. Kan muncul yang namanya mobil, yang namanya AC. Itu kan hawa-hawa panas yang dikelola. Ya. Di pom bensin ada tulisan dilarang merokok. Kenapa? Supaya tidak terbakar. Karena rokok nggak boleh ketemu sama bensin. Itu hukum. Tapi kalau pertama diatur oleh teknologi, jadinya ya mobil. Mobil bergerak ke sana kemari, itu kan karena bertemu antara bahan bakar, minyak dengan pembakarnya, api. Seandainya kita paham tentang ya narukuni barda wa salama, ya, kita paham bahwa api itu bisa dirubah menjadi sebuah energi dingin. Tentu kita sudah bisa menciptakan mesin-mesin mobil, mesin-mesin jet, mesin motor, mesin AC. Tapi kita melihatnya itu dari sudut mistik. Ya, oh Nabi Ibrahim kebal, dibom gak tedas. Ya, pendekatan kita mistik, bukan saintifik. Bagaimana hukum api yang panas bisa menjadi dingin? Tentu ini ada ilmunya. Buktinya sekarang, sama naik mobil. Di dalam mobil, kabinnya mobil. Sampai kademen kan, ada AC yang nyala. Naik pesawat, kabin. Semua itu kan dari pertemuan dua arus yang bertentangan. Kalau dalam listrik namanya min dan plus. Contoh min plus. Itu kalau ketemunya sembarangan, kobong, kongslet, terbakar. Tapi kalau bertemunya diatur oleh ruang teknologi, ya seperti lampu ini kan ya ruang teknologi. Ya jadinya ya nyala, bermanfaat. Sama dengan istilah begini. Dulu bapak ibu kita ini haram bertemu. Perempuan tidak boleh. Maka kemudian menjadi perintah boleh. Bahkan disuruh untuk melakukan satu kontak hubungan yang bersifat sah. Maka hanya dengan satu kata. Qabiltu nikah. Lah coba. Lah kalau belum qabiltu ya tidak boleh. Makanya kalau dalam orang doa waktu duha itu ingkana haraman fatohiru. Lek haram ya saman halal nih Gusti lah gitu ya. Lo lek panas saman adem nih. Lah sekarang ada corona. Kalau memang corona itu memang jahat, ya saman lunakkan. Yang melunakkan siapa? Yang menjinakkan siapa? Allah. Tapi kemudian kita bagaimana caranya? Ya minta tunjuk. Ya Allah, ini ada makhlukmu yang namanya corona. Kalau memang dia tetap jahat, jinakkan dia, lunakkan hatinya untuk bisa bersahabat dengan kita. Dia hanya sekelas nyamuk misalnya, begitu. Apa bisa? Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Hukum api yang panas saja diubah oleh Allah menjadi dingin. Sama dengan misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus yang karena motong dakwah dihukum oleh Allah. Pakai apa hukumannya? Di situ ditelan oleh ikan. Loh, ini kalau hukum mistik, wah Nabi Yunus ampuh. Yunus itu ampuh.
mati. Kita berpikir saintifik, muncullah teknologi. Kapal selam itu kan di dalam laut, di dalam permukaan, di dalam air. Dalam air itu bisa orang hidup. Kesan sebuah teknologi yang sekarang ada terowongan bawah laut dan seterusnya. Itu kan menggunakan teknologinya, ilmunya Nabi Yunus. Nah, kita karena pendekatan kita kepada ayat domestik tidak saintifik, ya begitulah. Nah, inilah yang kemudian menjadi porsi pembicaraan kita. Bukan kafir kowe, bid'ah kowe, munafik kowe. Lah sudah, itu berhenti. Kalau memang kamu nggak yakin ya nggak usah. Kalau Jumatan itu adanya satu ya sudah satu selesai. Yang dua silakan dua, selesai sudah. Nggak usah dibicarakan. Pembicaraan kita sekarang apa? Humanity, keumatan itu. Nah, ini hadis yang kedua, yang keempat tadi. Jadi pelanggaran hak cipta yang tidak boleh. Yang bukan dari Nabi dikatakan dari Nabi. Itu yang. Kemudian kita masuk ke hadis yang kelima. Al-hadisul khamisu. Al-hadisus sadisu ya. Ya, al-hadisus sadisu. Utawi hadis kang nomor 6. Iku an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala dawuh sapa Abi Abdillah Nu'man bin Bashir. Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika. Piye ngendikane? Innal halala sak temene kang halal iku bayinun jelas. Wa innal harama lan sak temene kang haram iku bayinun jelas. Antarane halal lan haram ana pira-pira perkara. Mustabihatun kang remang-remang. Kang samar-samar. Layak lamuhuna kang ora weruh ing umurun mustabihat. Sapa kasirun wong akeh minan nasi saking menungso. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara haram dan halal itu ada wilayah namanya ruang abu-abu. Mustabihat. Nah, manusia, ini banyak yang nggak ngerti tentang abu-abu itu mana, atau bahkan pura-pura tidak ngerti. Faman mongko utawi sapa iku itakon jaga sapa man. Ya. Asyubuhati yang pira-pira perkara subhat. Faqatis tabroa. Ya, faqatis tabroa mongko temen selamat. Sapa man nyelamet kelidinihi maring agamane man wa irdihi lan kehormatane man, harga diri. Sapa wong ngreksa teka perkara subhat nuli dua hal yang dijamin oleh Allah selamat, agamane selamat, kehormatane selamat. Ning sebalike waman lan utawi sapa iku waqa'at tiba sapa man, yakni nglakoni. Tiba apa? Fis syubuhati ing dalam perkara kang subhat. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam wilayah subhat, bagaimana? Waqa'a mongko tiba sapa man fil harami ing dalam perkara haram. Jadi kalau orang itu masuk ke dalam ruangan subhat, maka dia juga masuk otomatis kepada wilayah haram. Karoi kaya dene wong kang angon. Yara kang angon sapa roi haulal hima ing daerah larangan. Enek kebonan ditulisi dilarang masuk, adake angon nang kono. Nah ini lah. Ya. Yusiku mongko nguatirke sapa roi ayar ta ayen to mlebu sapa roi fihi ing dalem al hima.
wis ditulisi dilarang masuk lah kok sampean nang cedheke kono. Lah ngene lho. Ya wis lockdown barang pengah nyontol ae lho ya. Lockdown. Ala eling. Wa innalikul malikin lan kanggone saben-saben pemilik, yakni otoritas, pemegang otoritas malik itu. Ya, pemegang otoritas, pemegang hak. Hima iku ana aturan main, yakni larangan. Nah, setiap orang yang punya otoritas ya masing-masing ada aturannya. Lembaga, apalah apa namanya itu. Ada. Ala wa inna ala eling. Wa inna himallahi lan sak temene larangane Allah iku maharimuhu kang diharamke dening Allah. Aturannya seperti itu. Ala eling wa inna fil jasati sak temene ing dalem awak tubuh kita, di dalam tubuh kita mudghatan. Mudghah ada daging kembel, eneng daging kembel. Idza sholahat nalikane api apa mudghah sholaha mongko api apa al jasadu awak kulluhu sekabehane jasad. Wa idza fasadat lan akhirakane rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa al jasadu awak kulluhu ya sekabehane jasad. Ala eling wa ya utai mudghah iku al qalbu jantung. Ya, al qalbu jantung. Nah ini. Jadi innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Haram jelas. Antara halal dan haram ada ruang namanya abu-abu, syubhat. Nah, Nabi sudah menjelaskan. Wilayah ini banyak yang nggak ngerti. Banyak yang nggak ngerti. Maka oleh Nabi dinyatakan, barang siapa yang mampu menjaga dirinya dari syubhat, ya, menjaga dirinya dari syubhat, maka dia, itu selamat, agamanya selamat, kehormatannya selamat. Sebaliknya kalau orang itu bermain-main api dengan syubhat, nah ini bermain-main api dengan syubhat, maka dia seperti orang yang menggembalakan ternak di sekitar daerah yang terlarang. Bisa jadi dia akan terjebak masuk ke dalamnya. Nah, untuk menjadi hakim di dalam diri kita itu ada. Di dalam diri kita itu ada mudghah. Segumpal daging istilahnya, satu komponen partikel di dalam tubuh kita yang kalau itu baik semua baik. Kalau itu buruk semua buruk. Apa? Al-qalb. Nah, di sini ada kaidah hukum. Di mana ada halal, ada haram, ada syubhat. Maka untuk bicara syubhat ini kita bukan bicara tentang persoalan yang menyangkut substansi, tapi sudah estetika. Ya, contoh begini. Ada seorang hakim yang menyidangkan sebuah perkara. Orang-orang yang duduk di kursi terdakwa kemudian memberi fasilitas. Ketika hakim itu pulang, hujan deras, payung. Pak Hakim, ini orang yang berperkara itu loh, menawari kepada hakim, jenengan timbang pudanan ini pakai payung saya. Ini bukan lagi wilayah halal haram, ini wilayah syubhat. Siapa sih nggak oleh namanya payung saja? Ini bukan wilayah substansi, tapi wilayah estetika. Gak pantes karo pantes, bukan oleh gak oleh, bukan boleh atau tidak boleh, tapi pantas atau tidak pantas. Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan, konflik kepentingan. Seperti kemarin ada kasus staf khusus presiden misalnya, yang kemudian membuat proyek itu startup itu prakerja misalkan.
yang sampai menelan biaya 5,6 triliun misalnya. Itu persoalannya bukan boleh tidak boleh, tapi sudah estetika. Pantes karo gak pantes. Bagaimana mungkin seorang pejabat menggunakan perusahaan miliknya untuk nampung dana APBN? Ini kan yang disebut KKN kan ya seperti itu. Ini wilayah subhat. Makanya kalau kemudian mundur bukan hanya mundur orangnya, ya mundur dari proyeknya, lepas. Oh gitu baru gentle. Tapi lek mundur wonge tapi proyeknya tetap digarap, ya padha ae kan. Jadi ini persoalannya. Di Jepang itu yang salah bukan menterinya. Waktu itu Menteri Pertanian. Yang salah itu anak buahnya. Tapi menterinya sebagai tanggung jawab moral mundur. Itu Jepang loh. Jepang loh, saya nggak ngomong di sini enggak. Berarti tingkat estetikanya orang Jepang itu sudah menyamai yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya lebih ngerti tentang hadis ini orang Jepang daripada kita. Nah inilah. Jadi cara takoni, wong Jepangnya agamanya apa? Shinto. Akhlake piye? Akhlake hadis iki. Lah Indonesia agama apa Islam akhlake belum tentu pakai hadis ini. Jadi hadis ini sebenarnya bicara tentang estetika itu. Ya. Pantes karo gak pantes itu hukum. Artinya kalau ngomong pantas gak pantas begini aja lah. Apakah pantas saya orang yang bergaji 5 juta misalnya loh ini, apakah pantas? Itu bahasanya dulu. Lalu saya punya mobil mewah yang harganya 3 miliar, punya motor gede yang harganya 1 miliar. Hanya itu persoalannya. Jane pantas apa gak toh? Kalau itu negara yang menghargai estetika, saya yakin dia nggak mau. Aku izin, mosok gajiku 5 juta kok tumpah aku mobil telung. Mosok terus fasilitas bojoku tase regane 10 juta, 100 juta kan ya gak pantas. Jadi persoalannya adalah hadis ini adalah hadis estetika. Pantas karo gak pantas. Ya halal jelas, yang haram jelas. Gak usah dibicarakan. Ini halal, ini haram. Fakta secara hukum. Tapi di situ ada wilayah subhat. Nah, orang yang melanggar estetika, nah inilah. Adalah orang yang mudah sekali mempermainkan hukum. Wong lek wis muni, alah ora apa-apa tek-tekku dhewe kok nyapa. Ya, itu persoalannya. Makanya saya seneng itu, Bupati mana itu? Kendal Pak Yoyo itu. Pak Yoyo itu waktunya jadi bupati, sebelum jadi bupati waktu itu tokone piro? 80 toko baju, toko fashion. Begitu jadi bupati, tokonya karek 16. Ditanya, loh Pak Yoyo kok gak nyalon lagi? Lah kalau dulu saya nyalon pertama kali jadi bupati 1 kali saja, saya bangkrut. Toko saya yang dulu 80 sekarang tinggal 16. Lah kalau saya nyalon lagi jadi bupati lagi, lah ya bangkrut maneh gak duwe toko saya. Nah artinya apa? Ini namanya estetika. Loh kok saiki akeh wong rebutan pengen jadi bupati kan begitu. Terus kemudian jadi bupati kok sugih, kok ya iso ya sugih. Ini pertanyaannya. Ini estetika loh. Lho sing iso ngamalke hadis iki justru orang Jepang. Kok malah orang awake dhewe? Lho ini loh. Ini hadis estetika. Yang kedua, hadis ini menyerangkan tentang apa yang disebut qalb. Qalb itu jantung, Mas. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Jantung itu kan begini. Kalau kita pada suasana ekstrim, seneng banget utawa susah banget, itu denyutnya kan nggak normal. Selain kalau kita ini pada saat normal, begini datar, gak enak apa-apa. Coba misalkan santri laki ketemu orang yang dicintai gitu ya, lewat saja sereng gitu ya. Sereng ini namanya jantung, iya kan? Jantung ya kan? Misalnya ada 10 santriwati ya, ada 10 perempuan. Kan tidak kamu semua jatuh hati kepada 10 orang kan tidak mungkin. Yang jatuh hati kan cuma 1. Lah yang 1 ini jangankan melihat orangnya. Sebuah nama kan gitu ya. Kudu jenenge tok, wis sereng. Lah yang sereng itu apa? Yang sereng itu jantung. Jantung denyutnya, dekupnya itu wah cepet. Tuk, 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 tuk.
Sama dengan kita. Lagi longgar-longgarnya duduk di teras rumah. Enak kita duduk. Enak. Tiba-tiba ada orang nagih hutang. Ya. Tiba-tiba nagih hutang. Apa yang bergerak? Cepat jantung kita. Duduk gitu ya. Duduk. Itu hanya urusan nagih hutang. Jangankan orang yang nagih itu mau nagih, lewat saja kita sudah dredeg. Iya ya, wah yang bayar kan gitu ya. Nah ini makanya untuk bertanya tentang sesuatu itu boleh tidak boleh. Coba sama tanya tadi, kembali ke asas kepantasan tadi. Pantes gak pantes? Misalnya sampean ku ya misalnya lah. Jadi pejabat gajinya 5 juta. Terus sampean iso tuku motor BMW moge. Harganya 1 miliar. Sampean numpaki kuwi lho, sampean jane ndredeg. Yakin? Jantung sampean ndredeg. Kenapa? Karena sampean tahu iki duitnya ora bener. Lah wong iki lek nglakoni barang sing gak bener, walaupun gak konangan, makanya kata Cak Lontong, koruptor tuh lek konangan, lek rong konangan bukan koruptor kan begitu. Tapi jane ndredeg. Lah ndredeg itu apa? Ndredeg itu pekerjaannya jantung. Reaksi jantung terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Gak pantas. Misalnya nek santri belah pitike kiai misalnya. Iya. Ora dibelah. Kiai ini ora takon jadi kok dehem tok. Aduh konangan saya. Itu yang ndredeg itu apa? Yang ndredeg itu hati, jantung. Deg. Nah, denyut jantung itu misalkan normalnya misalkan 90. Kalau pas ekstrim bisa 100. Makanya ada rekam jantung tuh gitu. Maka yang ditanya siapa? Jantungmu. Lek kowe nglakoni perkara kok sik ndredeg. Lah, makanya orang biasanya untuk menghilangkan nervous gitu ya. Demam panggung. Ya, atau orang tuh melakukan tindakan-tindakan yang memerlukan tegel ya. Keberanian itu kan apa ngombe minuman keras, mabuk sik gitu ya. Narkoba itu kan orang-orang itu kan hanya untuk menghilangkan nervousnya itu. Asli ini secara normal dia takut. Lah supaya nggak takut, jantungnya nggak terpengaruh, ya gue mabuk sih. Nah, disitulah kemudian pada hadis ini 2 perkara yang harus kita amati. Pertama adalah persoalan estetika, pantas dan tidak pantasnya. Ya, lek gak pantas ora usah. Wong asale kere kok munggah meja gitu loh ya. Asale kopral kok pacaan jenderal. Asale wong melarat kok macem-macem. Wah, macem-macem itu macam Pak gak pantas. Ya kita pantaskanlah seperti ini. Kita pantaskan. Lah untuk mengukur pantas tidak pantas, enggak usah tanya sama tonggo. Ora usah. Kang aku pantas apa ora? Sampeyan jadi pejabat, bupati, gubernur, aku apa pantas ya duwe motor gede. Ora usah takok karo tonggo, takok nang jantungmu. Ndredeg ora awakmu kuwi, ngono lho. Ndredeg ora? Lek ndredeg khawatir sik ndelikne kono sampai ada tindakan pencucian uang. Nah, itu baru namanya kuwi syubhat. Jadi hadis itu pantas dan tidak pantas, estetika. Untuk bertanya pantas tidak pantas, bertanyalah kepada jantungmu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.